Sorban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking besar dan agung, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Terkadang seorang hamba itu sampai-sampai dia dilupa. Dia tidak sadar bahwasanya dia sudah diberikan nikmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang hamba ini tahu? Kapan seorang hamba ini sadar bahwasanya dia sudah diberikan nikmat itu telah lama oleh Allah? Tatkala nikmat itu dicabut lagi oleh Allah SWT. Maka hari SWT orang yang sehat tidak tahu nikmat sehat, tidak sadar dia diberikan nikmat sehat. Dia sadar ketika hari SWT nikmat sehatnya dicabut oleh Allah, sakit dia, baru dia sadar bahwasanya dia sudah lama mendapatkan nikmat sehat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah SWT ini Rabb kita, Tuhan kita, Arhamur Rahimin, Maha Pengasih di antara pengasih. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini 70 kali melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Dalam satu peristiwa hari SWT, satu perperangan, banyak daripada tawanan-tawanan perang saat itu. Di antara itu ada beberapa tawanan itu seorang wanita. Maka wanita itu mencari sesuatu di bawah, mencari sesuatu. Ternyata dia mencari bayinya. Ketika bertemu dengan bayinya, maka didekapkan dia susui bayi tersebut. Maka melihat ditampakkan kejadian seperti itu, maka Rasulullah SAW sabdakan, katakan, bertanya pada sahabat: wahai sahabatku, menurut pendapat kalian, tegakah bayi ibu itu melemparkan bayinya ke dalam api? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, jika memang tidak ada cara lain, itu kita akan tega. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT sayang, sesungguhnya Allah SWT cinta kepada kita, pada hambanya 70 kali daripada kasih sayang seorang ibu tadi kepada bayinya. Apakah Allah SWT? Maka sebenarnya Allah SWT tidak berhendak, tidak menginginkan kita dilempar dalam neraka. Maka kasih sayang Allah SWT hadirin, sehingga Allah SWT seru kita ini hamba-hamba yang berdosa. Karena hakikatnya kita berdosa. Semuanya di SWT kita ini berdosa. Tidak ada manusia yang hidup saat ini tidak dosa, kecuali anak-anak kecil saja. Kita ditunggu oleh Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakan pada hamba-hambaku yang melampaui batas ikut nafsu mereka. Katakan pada Allah, kata Allah, kepada para perampok-perampok itu. Katakan pada pembunuh-pembunuh itu. Katakan pada pecandu-pecandu narkoba itu. Katakan pada penjahat-penjahat itu. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini luas, tidak terbatas dari saudara. Sebelum diciptakannya dosa atau pahala, sebelum diciptakannya surga atau neraka, nama Allah sudah Maha Rahman, nama Allah sudah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka kasih sayang Allah itu luas, tak ada batasnya dari saudara. Jadi perkara taubat dari saudara bukan bercerita tentang dosa kita ini sedikit atau banyak, bukan bercerita tentang dosa kita ini kecil atau besar, tapi tentang bagaimana kita ini mau atau tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berjanji menolong seorang hambanya yang menghambakan dirinya betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari SWT pertolongan Allah hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menyerah kepada Allah.
Maka pada dasarnya hadis Allah, sifat manusia ini hanya 4 saja. Sifat manusia hanya 4 saja. Kalau dia beriman itu namanya mukmin, dia lemah imannya namanya fasik, dia pura-pura beriman namanya munafik, dia tidak beriman namanya kafir. Maka janji Allah Subhanahu wa taala hanya akan menolong orang-orang yang beriman kepada Allah. Sejauh mana dia menghambakan dirinya kepada Allah, sejauh itu Allah akan bertolong Allah. Maka berharap kita hanya kepada Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Jangan pernah bergantung pada siapapun di dunia ini. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Karena bayangan kita pun akan meninggalkan kita ketika datang kegelapan. Maka bayangan pun akan meninggalkan kita. Maka bersandar dan bergantung berharap hanya kepada Allah. Semakin besar pengharapan kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan akan menghantam kehidupan kita. Maka akan sakit dan akan kecewa apabila kita berharap kepada selain daripada Allah. Sampai kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, aku pernah mengalami kepahitan dalam hidup, namun yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Maka hari Subhanahu wa taala kita belajar berharap hanya kepada Allah. Karena yang bisa menyayangi kita hanya Allah SWT. Karena yang bisa menolong kita hanya Allah SWT. Tidak ada lebih bisa mengasihi kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini semua pendosa. Saya juga bukan orang baik, bukan. Saya baru belajar baik dan memperbaiki kesalahan dan belajar menyampaikan kebaikan. Kenapa? Karena hakikatnya kita ini pendosa. Semua manusia ini pendosa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak cucu Adam itu, setiap anak cucu Adam itu pasti bersalah. Wal khairu khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa, ialah yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dengan Allah Ta'ala, sebenarnya kita ini sama-sama pendosa. Bahkan surga dan neraka pun oleh Allah ciptakan untuk para kita para pendosa. Surga untuk pendosa, neraka pun untuk pendosa. Cuma perbedaannya, surga diciptakan oleh Allah untuk pendosa-pendosa yang taubat daripada dosanya, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk pendosa-pendosa yang sombong dan bangga dan dosa-dosanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan berbicara lagi tentang kejahilan-kejahilan kita. Kejahilan kita sebelum seberapa hari SWT. Kita nakal kita, jahil kita, kejahatan kita tidak akan bisa mengalahkan para sahabat. Tidak akan bisa mengalahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin hari SWT kalau ditanya di sini, adakah senakal-nakal kita ini ingin membunuh Pak Kiai? Adakah senakal-nakal kita ingin membunuh Pak Kiai? Walaupun ada di sini yang membunuh Pak Kiai, Kiai itu mati, itu masih enak, masih kecil nakalnya. Kenapa? Karena masih banyak kiai-kiai lain yang akan meneruskan dakwah. Masih banyak kiai-kiai lain yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bukan membunuh Pak Kiai lagi, ingin membunuh Rasulullah SAW. Yang mana kalau Rasulullah SAW meninggal, wafat, lah Nabi Abadah, tidak ada lagi Nabi setelah Rasulullah SAW. Ingin dibunuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab, saking nakal, saking jahilnya. Tapi hari SWT tatkala Sayyidina Umar taubat, hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Sayyidina Umar dimuliakan oleh Allah menjadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. 2/3 dunia takluk di bawah kepemimpinannya saat itu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, jikalau ada nabi setelah aku, maka Umar yang pantas jadi nabi. Ini hari saudara orang yang membunuh Rasulullah SAW ketika hijrah, dia dimuliakan betul-betul oleh Allah SWT. Kenapa? Karena dia benar-benar sungguh dalam hijrahnya, dia sungguh-sungguh dalam taubatnya, dia sungguh-sungguh dalam perjuangannya meninggalkan masa lalunya. Maka hadis SWT, kita hadis SWT, jangan dengarkan orang yang mencela kita ketika kita hijrah. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu betapa sulitnya kita meninggalkan masa lalu kita. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, Rasulullah ibaratkan, tamsilkan bahwasanya kita manusia ini seperti barang tambang. An-nasul ma'adin, manusia itu seperti bagaimana barang tambang. Kama adini zahabi wal fiddo, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Fa khiyaruhum fil jahiliyah, maka mereka yang terbaik di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, kata Rasulullah, mereka pula akan terbaik di zaman Islam. Iza fakuhu, maka bila kita terbaik di zaman jahiliyah, maka kita akan menjadi yang terbaik di zaman Islam. Yang penting kita hijrah hari subhanahu wa ta'ala, kembali menyerah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya dunia ini hanya sementara saja hari ta'ala. Kesengsaraan sementara, apabila pun kesenangan pun sementara hari subhanahu wa ta'ala. Apabila hidup kita gelisah, hati kita penuh masalah, hidup dan susah, pernah kecewa, satu saja perkara, hati itu jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati itu terlalu jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga hati itu gelisah hari ta'ala. Karena kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub.
Ketahuilah hanya dengan ingat Allah, hanya mendekati Allah, hati kau akan menjadi tenang. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kita bisa tahu Nabi Ibrahim berada di dalam api dari subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena hatinya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menderitakan dosa-dosa kita jarang bersujud kepada Allah. Jarak antara masalah dan jalan keluar, solusi jalan keluar, hanya sejauh mana dahi kita menyentuh bumi saja. Ternyata kita ini jauh lama kita tidak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang hadirin subhanahu wa ta'ala, agama sepertinya tidak penting ketika di dunia ini. Kenapa? Karena tidak tahu fungsinya. Karena hadirin subhanahu wa ta'ala, ulama kita bagi tahu bahwasanya kita manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik bentuk penciptaan, untuk dijadikan kekal selama-lamanya. Berbeda seperti Allah ciptakan matahari, bulan, bintang, gunung, langit, bumi. Suatu saat itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Sementara kita manusia akan dibuat kekal oleh Allah SWT. Maka kita hadirin SWT manusia menjalani 5 daripada alam perubahan hadirin SWT. Daripada alam-alam perubahan hadirin SWT. Alam dunia ini yang kita pijak saat ini bukan alam yang pertama, ini alam yang ketiga. Kita sudah pernah hadirin Allah mengalami melalui daripada 2 alam yang kita tidak ingat dan selalu. Kenapa? Karena ketika kita lahir di dunia, maka dicabut semua memori-memori itu oleh Allah, sehingga kita la ya'lamu syai'an. Mereka yang lahir di dunia tidak mengetahui apapun hadirin Allah. Maka alam pertama yang kita masuki yang sudah diciptakan oleh Allah pertama kali kita di mana? Di alam ruh, alam arwah. Di alam ruh itu semua ruh saat itu Allah. Baik ruh seorang muslim kah, ya orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, ketika di alam ruh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Dipindahkan oleh Allah ke alam yang kedua, yang mana alam ini hanya diberikan oleh Allah SWT kepada satu makhluk yang namanya wanita, yaitu alam rahim oleh SWT. Siapa yang berani bilang bayi dalam perut ibunya itu tidak hidup, hidup mereka. Nah, di alam rahim itu Allah sempurnakan nikmat Allah SWT. Allah sempurnakan jasad dan organ tubuh kita. Namun sebenarnya kita tolak dari SWT. Celakanya manusia sering mendustakan nikmat Allah, sering menolak daripada nikmat Allah. Kenapa? Karena kebodohan, kelemahan kita, karena kita tidak tahu fungsinya. Ya, kita ciptakan tangan oleh Allah, kita tolak tangan. Ya Allah, aku tidak butuh tangan. Diciptakan lagi kaki. Ya Allah, aku tidak butuh kaki. Ya Allah. Ketika di alam rahim kita bilang kita hanya butuh ari-ari ini saja. Karena bayi dan makan dan minum dari ari-ari itu. Saripati yang dimakan dan minum oleh ibu kita maka diserap dan ari-ari. Semua dokter insya Allah tahu. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, dengan ari-ari ini sepertinya berfungsi, maka kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku butuh ari-ari ini saja ya Allah. Dengan ini aku makan, dengan ini aku berjaya, dengan ini aku menang. Maka aku butuh ini saja ya Allah, aku tidak butuh yang lain. Aku tidak butuh mata, hidung, telinga, aku tidak butuh tangan, kaki. Maka hari subhanahu wa ta'ala, ketika kita dipindahkan ke alam yang selanjutnya, baru kita sadar fungsinya. Ketika hari subhanahu wa ta'ala pindah dari alam kedua ke alam yang ketiga, dari alam rahim, lahir kita ke dunia, maka apa yang dipisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tubuh kita pertama kali? Sekarang bayi itu belum sempat diazani, belum sempat nangis, sudah dipotong tali pusatnya. Dipisahkan ari-ari yang katanya bermanfaat, dipisahkan dari tubuh kita. Apa yang kita bawa ketika di dunia, yaitu nikmat-nikmat yang kita ingkari ketika dalam rahim. Tangan, kaki, hidung, mulut, telinga, baru kita tahu fungsinya ketika di alam dunia. Dan hari ini ya Allah, di alam dunia ini, maka kita akan masuk ke alam keempat dan alam kelima. Alam keempat itu alam kubur, yang alam kelima alam akhirat, alam pembangkitan. Maka di alam dunia ini Allah berikan kita nih satu nikmat dari Allah, yang celakanya sekarang kadang kita tolak nikmat itu. Kenapa? Karena tidak tahu fungsinya. Allah berikan kita sholat, Allah berikan kita puasa, Allah perintahkan kita zikir, baca Quran, dakwah, puasa, zakat, haji, semua dalam bentuk agama. Allah berikan kita nikmat agama. Namun hari ini Allah celakanya karena bodoh dan lemahnya pemahaman kita tolak. Ya Allah, aku tidak butuh sholat ya Allah. Untuk apa sholat ya Allah? Sempit-sempit waktuku saja, banyak urusanku. Untuk apa puasa melapar-lapari diriku saja? Untuk apa ya Allah zakat mengurangi hartaku saja? Untuk apa sedekah menyusahkanku saja? Untuk apa zikir menghabiskan waktuku saja? Yang kubutuh sebagian besar manusia sepakat hari Allah, yang kubutuh uang ya Allah. Dengan uang aku berjaya ya Allah. Dengan uang aku menang. Dengan uang aku makan. Uangku saja banyak-banyakkan ya Allah. Aku tidak butuh yang lain. Aku tidak butuh agama, aku butuh uang. Ketika di alam dunia, sama seperti di alam rahim, kita tolak semua organ tubuh, kita butuh hanya hari-hari saja. Ketika pindah alam, hari-hari dibuang, organ tubuh yang kita tolak kita pakai baru.
Begitu juga di alam dunia hari SWT kita tolak agama, kita butuh uang hari SWT. Ketika kita mati, pindah alam dari alam dunia menuju alam kubur, apa yang dipisahkan oleh Allah SWT dan tubuh kita pertama kali? Sebanyak atap apapun istrimu, sebanyak si cantik atapku apapun istrimu akan kau tinggal, sebanyak apa uangmu akan kau tinggal, setinggi besar apapun rumahmu akan kau tinggal. Bahkan hari SWT uang yang di kantong kita saat ini ketika mati langsung pisahkan kita hari SWT. Apa yang dipisah yang dibawa hari SWT? Yaitu nikmat-nikmat yang kita tolak, nikmat-nikmat yang kita dustakan di alam dunia. Nah itu hari SWT agama hari SWT. Baru kita tahu fungsi sholat, baru kita tahu fungsi zakat, baru kita tahu fungsi puasa, baru kita tahu fungsi zikir, baru kita tahu daripada fungsi daripada agama hari SWT. Maka di alam kubur hari SWT, di alam keempat hari SWT, disitulah letak penyesalan manusia hari SWT. Maka hari SWT walaupun kita lihat mungkin kubur itu tenang-tenang saja, bagus, bersih, dipercantik lagi dengan keramik-keramik hari SWT. Cuma di balik itu orang-orang yang menolak agama, orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang meremehkan agama, menangis kepada Allah SWT, pengen dibangkitkan lagi ke dunia untuk sujud kepada Allah. Dalam surah As-Sajdah dikatakan, Rabbana absorna wasami'na, ya Allah ya Tuhan kami telah lihat ya Allah, kami telah dengar, farjina bangkitkan lagi kami kembali Allah ke dunia. Untuk apa? Na'amal solihan, kami hendak beramal soleh, kami mau sujud, kami mau sholat, kami mau puasa, kami mau zikir, kami mau dakwah, kami baru kita tahu mau tentang agama SWT. Maka kata Allah, wahai hambaku, kenapa sekarang kau baru menyesal? Kenapa sekarang baru kau minta bangkitkan? Padahal sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita sudah keluar dari alam rahim menuju alam dunia, tidak akan mungkin bisa masuk lagi kita ke dalam perut ibu kita. Begitu juga ketika kita sudah pindah alam dalam dunia ke alam kubur, maka tidak akan bisa lagi dibangkitkan ke dunia hari SWT. Maka setelah semua manusia itu mati hari SWT, sebagai alam kubur, maka dipindahkan oleh Allah SWT ke alam yang kelima, yaitu alam akhirat hari SWT. Di alam akhirat itu tidak ada lagi bangga-banggaan kita, saya pangkat saya jenderal, tidak ada lagi hari SWT. Saya jenderal, saya orang kaya, saya para kamar, tidak ada lagi. Saya ini orang Palembang, saya orang Jawa, saya orang Lampung, saya orang Cina, saya orang Batak, saya orang Amerika, saya orang Arab. Tidak ada lagi bentuk daripada suku-suku, ras-ras, negara-negara atau pangkat-pangkat kita. Yang ada kita semua akan dibangkitkan oleh Allah dalam satu tempat, dan Allah akan pisahkan menjadi dua kampung saja, yaitu kampung surga dan kampung neraka namanya. Maka Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa kau ciptakan surga dan neraka? Ya Allah, mengapa sebagian manusia ada kau masukkan ke dalam surga, ada yang kau masukkan ke dalam neraka? Kenapa ya Allah? Padahal kau yang menciptakannya, kau yang memberi rezekinya, kau yang memeliharanya, kau yang mengurusinya. Tapi kenapa kau pisahkan ya Allah? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, jikalau kau ingin tahu kenapa alasannya, maka kau tanam daripada bibit-bibit gandum. Maka Nabi Musa AS jika cerita menanam bibit-bibit gandum, Nabi Musa urusi, Nabi Musa pelihara, Nabi Musa sirami. Setelah waktunya tumbuh setelah panen, maka diperintah oleh Allah SWT untuk panen. Nabi Musa sekarang panen gandum yang kau tanam kemarin. Maka Nabi Musa panen, Nabi SWT diambil yang bagus-bagus, dikumpulkan oleh Nabi Musa, dimasukkan dalam karungnya. Sementara dikumpulkan juga yang jelek-jelek, yang ampas-ampas, yang tidak ada isi, dikumpulkan juga Nabi Musa bakar dalam api. Maka ditanya oleh Allah, wahai Musa, kenapa kau pisahkan? Ada yang kau masukkan dalam karungmu, ada yang kau bakar. Kenapa Musa? Padahal kau yang menanamnya, kau yang mengurusinya, kau yang memeliharanya, kau yang menyiraminya. Kenapa wahai Musa? Jawab Allah. Maka kata Musa alaihissalam, ya Allah, sesungguhnya yang bagus-bagus ini bermanfaat, bisa kugunakan kubawa pulang. Sementara yang jelek-jelek ini, yang ampas-ampas ini, yang busuk-busuk ini, maka tidak ada gunanya, jadi aku bakar saja di api. Maka kata Allah, wahai Musa, sekarang kau sudah tahu kenapa aku ciptakan surga dan neraka. Yang berguna bagi Allah SWT akan dimasukkan ke dalam surga, sementara yang tidak ada isi, yang ampas-ampas, yang busuk-busuk, yang buruk-buruk akan dibakar oleh Allah SWT dalam neraka. Yang tidak mau sujud kepada Allah akan dibakar oleh Allah. Yang tidak mau mentauhidkan Allah akan dibakar oleh Allah SWT. Yang menolak agama akan dibakar oleh Allah SWT. Maka dunia ini adalah tempat kita menanam, akhirat tempat kita menuai. Dunia ini tempat kita perjuangan, bagaimana kita bisa selamat di alam-alam selanjutnya. Dunia hanya sementara saja SWT. Hidup kita, umur kita 60-70 tahun saja kata Nabi. Setelah itu kita akan mati SWT. Maka pangkat akan selesai, maka kawan-kawan itu akan selesai, semuanya akan selesai, dan kita tinggal kita dan iman dan amal kita yang menemani SWT. Sejauh mana kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kami
kami menyeru setelah selesai masa tahanan, minta tolong kepada Allah SWT. Apabila selesai masa, kami tunggu di medan perjuangan hijrah. Kita sama-sama hijrah, sudah berjumpa di dunia, sehingga kita berjuang sama-sama, sehingga kita akan berjumpa lagi di surganya Allah SWT. Amin. Rabbal alamin.